Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AA Channel Madventure. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana membuat akun GeoGebra ya secara online. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memanfaatkan aplikasi GeoGebra online itu sebagai sarana pembelajaran kita ya, pembelajaran kelas yang kita miliki, teman-teman. Jadi kita akan bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur nanti dalam GeoGebra versi online. Kita bisa menyimpan hasil kerja kita gitu ya, lembar kerja kita secara online, tidak memenuhi ruang penyimpanan pada laptop kita gitu ya, atau komputer kita. Yang pertama tentunya. Yang kedua, kita bisa juga memanfaatkan nanti aplikasi GeoGebra itu untuk semacam media sosial. Jadi kita bisa follow teman kita gitu ya, atau saling memfollow ya, sebagai follower untuk saling berbagi ilmu bersama teman-teman kita dalam belajar GeoGebra ini. Yang pertama tentunya kita bisa langsung saja memasukkan alamatnya ini, yaitu geogebra.org di dalam browser kita gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini di awal dalam GeoGebra versi online ini. Jadi apabila kita mau memanfaatkan ini secara online tanpa harus sign in, tanpa harus login gitu ya, kita juga bisa. Kita tinggal pilih ini ya, pada ini app download ini. Nah, kemudian di sini kita bisa memanfaatkan berbagai fitur GeoGebra secara online, teman-teman. Jadi kalau mau diinstal gitu ya, barangkali kita tidak setiap saat memiliki internet, koneksi internet, maka kita mau menggunakannya secara offline saja biar lebih fleksibel di mana saja di dalam device kita. Oke, nggak masalah, kita tinggal download ini secara gratis ya nanti ya, di GeoGebra Classic 5 ini atau GeoGebra Classic 6 ini gitu ya. Ini hanya beda tampilan, tapi secara umum fitur-fitur yang ada di sana sama. Nah, ini yang sudah lengkap nanti. Kalau yang ini, yang CAS kalkulator ini, 3D kalkulator, geometri dan sebagainya, ini yang potongan fitur-fiturnya, bagian-bagian fitur tertentu. Yang ini yang graphing kalkulator ini digunakan untuk menggambar fungsi dan sebagainya. 3D kalkulator ini digunakan untuk menggambarkan fungsi 3 dimensi gitu ya. Kemudian yang ini fitur geometri ini digunakan untuk menggambar bangun-bangun datar misalkan itu ya, untuk menggambar bidang apa, benda-benda atau bangun-bangun datar, misalkan lingkaran, kemudian persegi, sudut, kemudian juga transformasinya. Jadi seperti ya translasi gitu ya, kemudian dirotasi dan sebagainya, pokoknya tentang itu. Tapi kalau nanti kita langsung membuka yang ini, GeoGebra Classic 6 atau yang 5 ini, kita bisa langsung memilih, nanti di sini sudah include semua di sini. Nah, kita tinggal klik start ini untuk menggunakannya secara online, teman-teman semuanya. Yang bisa kita gunakan secara online yang versi ini ya, Classic 6 ini ya. Yang 5 ini tidak bisa. Jadi ini hanya secara offline. Baik, kita bisa mulai di sini coba ya. Nah, teman-teman, jadi tanpa login sebenarnya kita sudah bisa menggunakan GeoGebra ini dengan lengkap juga di sini. Jadi pilihannya kita bisa langsung tadi graphing tadi ya, function tadi, kemudian geometri, 3D grafik juga bisa, kemudian CAS ini juga bisa, kemudian spreadsheet juga bisa gitu ya. Kemudian untuk kalkulator probabilitas juga sudah
bisa teman-teman. Jadi sudah lengkap semua, hanya saja kita ketika nanti bekerja di dalam versi online ini, kalau kita tidak login dulu, kalau kita tidak punya akun, tidak sign in dulu, tidak masuk dulu ya. Nanti kalau kita membuat file kerja gitu, X, misalnya kita mau menggambar grafik, misalkan ya, ini grafiknya, kita tidak bisa menyimpannya secara online. Kita coba di sini, save itu simpan. Nah, kita membutuhkan akun. Ya seperti halnya kita masuk di Facebook, media sosial ya, kita masuk di Twitter, kita masuk di akun Google kita atau Gmail kita, seperti itu. Tentunya ketika user memiliki akun di aplikasi tersebut, kita bisa memanfaatkannya secara lebih maksimal gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita menyimpannya kalau tidak sign in dulu. Nah, paling-paling bisanya kita memanfaatkan ini nanti di-download hasil kerjanya. Jadi di save ini nanti dia akan ke-download seperti ini, teman-teman. Jadi sama aja kita menggunakan versi offline gitu ya, karena penyimpanannya tetap menggunakan storage atau ruang penyimpanan di device kita, yaitu laptop atau komputer kita. Nah, itu. Dan yang kedua, teman-teman, kelebihannya selain menyimpan tadi adalah kita nanti bisa memanfaatkan ini, fitur-fitur seperti ini. Jadi, lah ini ya, jadi banyak orang yang memanfaatkan GeoGebra ini. Jadi ada komunitas GeoGebra ya, ini internasional, dari mana-mana ada. Jadi kita nanti bisa saling mengikuti ya, follow. Nah ini, misalkan kita mau follow orang, kalau kita nggak punya akun di GeoGebra ini, kita nggak bisa follow. Dan tentunya kita pasti nggak punya follower, akunnya aja nggak punya gitu ya. Nah kemudian kita ketika nanti belum sign in, kita nggak bisa juga memanfaatkan ini, membuat lesson atau membuat classroom gitu ya, membuat kelas belajar. Misalkan kalau kita sebagai seorang guru atau dosen gitu, kita harus memiliki akun dulu untuk membuat kelas gitu ya. Nanti biar mahasiswa kita atau murid-murid kita bisa masuk ke dalam kelas pembelajaran kita. Nanti kita bisa belajar bersama secara real time bersama dengan murid-murid kita semuanya. Nah, ini kok bisa gitu ya. Ini kalau tanpa akun paling-paling kita bisa join sebagai tamu saja atau sebagai murid tamu gitu, kira-kira gitu ya. Nanti kalau kita mau membuat sebuah kelas atau membuat lesson, suatu pembelajaran gitu, nanti kita nggak bisa tanpa memiliki akun. Nah gitu. Nah yang pertama teman-teman, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentunya kita harus memiliki sebuah akun ini ya, di Gmail atau Google Workspace itu ya. Nah ini kalau kita punya Gmail sudah lengkap sekali, kita bisa memanfaatkan banyak hal nanti. Kita bisa bikin classroom di Gmail dan sebagainya ya. Nanti termasuk dalam video ini kita akan belajar bagaimana menghubungkan ini ya, mengaitkan antara lembar kerja kelas kita yang ada di GeoGebra dengan kelas kita yang ada di Gmail. Gitu teman-teman semuanya. Nah, yang pertama mari kita belajar untuk membuat akun gitu ya di GeoGebra versi online ini. Nah, yang pertama kita bisa klik di sini teman-teman, di pojok kanan atas sign in gitu. Nah, kalau kita biasanya sudah menghubungkan antara GeoGebra ini dengan aplikasi yang lain ya, kita nanti kalau sebelumnya sudah mendaftar, kita tinggal klik salah satu ini, sign in with Google gitu ya, atau dengan Facebook dan sebagainya. Ada banyak ini nanti yang bisa kita kaitkan dengan
Google, Twitter gitu ya, Microsoft, kemudian Office 365 bisa. Nah, ini kalau belum punya, kita tentunya harus create account dulu, gitu ya. Atau kita coba, misalkan langsung sign in, coba ya, ini. Nggak bisa teman-teman, karena kita belum mengaitkan akun yang kita miliki, akun Gmail kita dengan, atau belum mendaftarkan akun Gmail kita di GeoGebra ini. Nah, kalau belum ya kita create dulu ya, kita buat akunnya dulu ini. Di sini nanti di scroll ke bawah, bagian bawah ini ada create account gitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan email yang akan kita kaitkan gitu ya, akan kita gunakan untuk mendaftar aplikasi GeoGebra ini online ini. Kita masukkan email kita, saya menggunakan email ini khusus untuk pelatihan ini ya, namanya kakak cakep gitu ya, kakak cakep gmail.com itu. Kemudian atau langsung ini langsung bisa juga, mungkin tanpa harus melengkapi data ini ya. Ini kalau mau dilengkapi secara detail gitu, kita bisa pakai seperti ini, nanti diisi, tinggal diisi, kemudian password untuk loginnya apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita langsung bisa pengen cepat gitu ya, kita nanti langsung bisa login dengan menggunakan akun media sosial gitu ya, atau akun aplikasi lain. Kita bisa langsung pilih salah satu di atas ini. Misalkan kita ingin mengaitkan dengan Google tadi, kita klik Google ini, tunggu sebentar. Nah ini teman-teman, jadi langsung dia melihat ini ya, apa tadi, Gmail yang saat ini sedang kita buka. Kebetulan di browsernya saya menggunakan ini ya, browser apa namanya tadi, Google, yang punya Google itu ya. Kemudian saya sudah membuka email saya di sini, yaitu kakak Yugi. Sorry, apa tadi? Maaf. Kakak cakep 11@gmail ini ya, dan ini sudah langsung terdeteksi oleh GeoGebra di sini. Oke, kemudian username-nya di sini kakak cakep 11 gitu ya. Oke, kalau mau diganti username-nya sesuai dengan nama Anda sendiri-sendiri, silahkan. Ini biasanya mengikuti username dari emailnya ini gitu ya. Kalau emailnya ini username kakak cakep, biasanya di sini yang ngikuti kakak cakep gitu ya. Oke, teman-teman. Ini kita tinggal klik saja untuk menyetujui ini ya, layanan, aturan layanan dari dan kebijakan dari GeoGebra. Kalau mau dibaca silahkan gitu ya, tapi kalau tidak langsung saja dicentang di sini, klik beri tanda centang di sini, kemudian create account, buat akun di sini. Nah ini sudah punya kita. Secara umum akunnya, tinggal melengkapi data kita. Nah, melengkapi data kita, misalkan di sini ya, kita kasih tadi nama kakak cakep itu, kemudian ini kita menggunakan GeoGebra. Kalau kita sebagai guru nanti ingin membuat kelas, berarti ini teacher gitu ya, sebagai guru. Kemudian ini saya cowok ya, laki-laki, sesuaikan. Ini saya kelahiran 87. Kemudian lokasi, ya, lokasinya ini apa aja silahkan diisi, misalkan Semarang atau sesuai dengan tempat tinggal Anda, Jakarta atau Pontianak atau Samarinda atau Padang dan sebagainya, silahkan saja. Misalkan ini kita isi Solo gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan, nah ini enaknya GeoGebra, kita bisa menyesuaikan dengan bahasa yang paling mudah kita pahami. Nah, kalau anak-anak muda misalkan drama Korea, mau pakai bahasa Korea, ada belum ini? Belum ada ya? Atau ada yang, ada ini bahasa Korea ya. Nah ini, atau ada yang wibu nih ya.
anak wibu, suka bahasa Jepang, pakai dipilih Jepang juga bisa. Nah, nanti di belakang kita pakai diatur kita apa namanya ketika menggunakan lembar kerja GeoGebra kita juga bisa mengatur bahasa nanti di belakang. Kalau di awal nanti juga bisa, artinya ketika kita masuk atau join ke GeoGebra ini otomatis semua bahasa yang digunakan yang muncul di sini nanti user interface-nya menggunakan bahasa yang kita pilih. Itu ya. Nah, di sini monggo silahkan. Misalkan kita mau mencoba menggunakan bahasa Indonesia saja, bahasa yang umum gitu ya, bahasa yang sudah kita pahami secara baik karena kita orang Indonesia, bahasa tercinta kita, teman-teman. Ini. Kemudian di sini kalau kita punya alamat website, silahkan kita bisa masukkan ke sini. Kalau kita punya website pribadi, nah, silahkan dimasukkan. Kalau enggak ini bisa dilewati saja, enggak apa-apa. Kemudian ini silahkan dideskripsikan. Misalkan saya seorang guru yang semangat belajar, misalkan gitu ya, menjadi lebih baik. Nah, ini misalkan. Kemudian ini oke lah, ini channel semua nggak apa. Ini nanti kita mau menerima berita-berita terbaru, ya perkembangan dari GeoGebra. Kalau nggak mau ya ini di off-kan saja nggak apa. Misalkan kebanyakan nanti pesan yang masuk itu. Kemudian ini notifikasi ketika nanti ada aktivitas dari orang dari akun lain yang kita follow gitu ya. Nah, ini juga nanti notifikasi dari apa namanya postingan-postingan baru di grup yang kita ikuti ya. Misalkan kita ikut grup pembelajaran GeoGebra gitu ya. Belajar bersama teman-teman. Nah, nanti ini kita klik saja nggak apa-apa ini. Nanti supaya kita bisa tahu perkembangan apa di grup yang kita miliki. Itu ya. Nah, ini frekuensinya silahkan mau per jam, per hari, atau mingguan itu ya, atau setiap saat silahkan. Nah, misalkan per jam gitu ya. Nah, ini langsung saja kalau sudah kita lengkapi semua profil kita di sini, kita langsung bisa klik yang bawah ini, let's get start on GeoGebra. Nah, ini sudah, kemudian teman-teman kita langsung coba ya, gunakan akun kita tadi untuk sign in di sini, ping gitu. Nah, klik tuh. Kalau kita belum login di sini di Gmail-nya, biasanya nanti diminta untuk login dulu. Tapi kalau kita sudah buka jendela lain untuk membuka Gmail kita, biasanya otomatis ini bisa langsung terbuka. Nah, ini teman-teman, selamat, Anda sudah memiliki sebuah akun di GeoGebra Online. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk menjelajah GeoGebra secara lebih luas gitu ya. Kita bisa nanti mengikuti teman-teman yang lain sesama pembelajar GeoGebra istilahnya, sesama orang-orang yang memanfaatkan GeoGebra. Kita bisa klik di sini misalkan untuk menemukan orang, contohnya misalkan ini salah satu pembicara di sini ada namanya Pak Bagus Ardi Saputro, gitu ya. Kita langsung bisa klik nanti di sini, temukan teman di sini ya. Ini nanti following, misalkan belum ada orang. Oke. Kita klik. Ini kita masukkan misalkan nama teman kita yang kita tahu sudah cukup banyak memiliki aktivitas di GeoGebra gitu. Jadi salah satu pembicara kita dalam seminar pelatihan GeoGebra ada Pak Bagus Ardi Saputro ini. Beliau dari Upgris Semarang gitu ya. Nah, ini beliau sudah punya banyak aktivitas di sini. Nah, ini
Ini kalau kita mau join atau mau mengikuti Pak Bagus, kita bisa buka profilnya Pak Bagus gitu ya. Dengan cara apa tadi itu? Kita bisa klik di sini Bagus Ardi Saputro gitu. Nah, kita bisa ketikkan di sini. Mungkin di sini akan coba kita pilih salah satu aktivitas dari Pak Bagus. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, ini yang dibuat oleh Pak Bagus, worksheet-nya, lembar kerjanya beliau. Nah, kita bisa nanti juga memanfaatkan lembar kerja yang dibuat orang lain. Nah, ini. Kita tinggal klik-klik di sini, kita ganti-ganti klik-klik di sini bisa nanti. Nah, untuk memanfaatkan lembar kerja yang sudah dibuat orang lain. Itu ya. Misalkan kita mau follow Pak Bagus di sini. Nah, di author ini ada nama akun pembuatnya. Di sini Pak Bagus. Nah, tinggal kita follow di sini. Klik gitu ya. Nah, Anda sekarang sudah mengikuti Pak Bagus Ardi Saputro. Nah, kalau kita klik lagi di profil kita, di people ini, nanti di sini following. Nah, di sini ada Bagus Ardi Saputro. Nah, tadi kalau notifikasinya dinyalakan, nanti setiap ada aktivitas baru dari Pak Bagus kita akan mendapatkan notifikasi. Pak Bagus sedang bikin aktivitas apa, misalkan nanti kita bisa mendapatkan notifikasi dari aktivitas beliau, gitu ya. Kemudian teman-teman, berikutnya apa? Nah, berikutnya selain untuk saling follow dan kita mengikuti sesama pembelajar GeoGebra ini, kita bisa membuat sebuah ruang kelas gitu ya. Ruang kelas di di GeoGebra ini. Kita tinggal nanti, tapi sebelumnya mohon maaf ya. Kita harus punya sebuah lembar kerja dulu. Nah, kelas kita mau membahas apa sih gitu ya. Kelas kita mau membahas tentang apa sih? Misalkan kita mau membahas tentang fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya. Nanti ada puncak, ada persamaan garis singgung, ada gradien garis singgung dan sebagainya. Nah, berarti nanti kita harus punya dulu lembar kerja tentang persamaan garis singgung itu gitu ya. Kalau belum punya bagaimana? Kalau belum punya ya dibuat dulu gitu ya. Dibuat dari mana? Di sini aja, di sini profile ini. Nah, ini kan karena kita adalah pengguna baru, di sini belum ada ini resources-nya, belum ada. Kemudian kita bisa create di sini activity misalkan, membuat aktivitas di sini. Klik gitu. Nah, kita akan masuk ke worksheet-nya. Nah, misalkan kita mau membuat kelas pembelajaran tentang tadi ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu nanti misalkan elemen-elemen yang mau kita masukkan ya GeoGebra itu sendiri ya tentunya, seperti ini nanti. Nah, ini kita klik oke. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung nanti bisa mendapatkan ini sebuah lembar kerja GeoGebra di sini, teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada otomatis, ini enak sekali ya. Mendapatkan sebuah ini. Kita punya ini? Ruang untuk membuat fungsinya itu. Kemudian di sini inputnya di mana ini? Oke, ini hanya gambaran ini ya. Nanti bisa kita atur juga di sini untuk lebar dan tinggi dari lembar kerja ini. Di sini nanti kita mengaturnya lebar dan tinggi dan sebagainya di sini. Nah, misalkan cukup ini saja yang mau kita gunakan defaultnya gitu ya. Kita bisa langsung di sini. Ini visibility. Nah, ini siapa yang bisa melihat lembar kerja kita nanti
Misalkan di sini bisa orang-orang yang mendapatkan link dari kita, itu bisa. Publik berarti semua orang, atau privat ini hanya kita sendiri. Kita pilih ini mungkin ya, share with link, supaya nanti kita bisa membagikan pautannya kepada para murid kita kalau kita sebagai seorang guru. Kemudian tinggal kita klik di sini, simpan dan tutup. Oke. Nah, teman-teman di sini sekarang selamat, kita sudah memiliki satu aktivitas. Ini ya, satu aktivitas yaitu fungsi kuadrat. Coba kita klik di sini, teman-teman. Gambarnya garis lurus ya, kuadrat gimana gitu. Oke, sorry ya. Ini ini apa namanya, harusnya fungsinya garis lurus tadi. Mohon maaf, nggak apa-apa lah. Ini hanya contoh saja ya. Ini fungsi linear, ini bukan fungsi kuadrat berarti ya. Oke, ini sudah ada orang yang membuat ini, jadi ini mau kita perbesar bisa. Kalau kita mau ambil garis yang baru, klik itu misalkan. Nah, sorry, ini enggak terlalu fleksibel ini, nggak apa lah ya. Atau ini tadi yang pertama, caranya kita membuat sendiri aktivitasnya. Kemudian nanti dari aktivitas ini kita bisa klik lesson di sini, klik gitu nanti. Nah, ini kita akan punya tempat belajar baru di sini. Ini bisa share it with your student itu, jadi dia bisa membagikan aktivitas ini bersama murid-murid kita. Dan nanti kita bisa mereview pekerjaan mereka secara real time gitu ya. Ini tinggal di create ini. Nah, misalkan kok kita nggak sempat membuat lembar kerja sendiri, nggak sempat membuat aktivitas sendiri, kita juga bisa teman-teman mencarinya di sini. Resources sini. Ini adalah lembar-lembar kerja yang sudah dibuat oleh pengguna GeoGebra di mana saja ya, yang sudah membagikan hasil kerja mereka secara online gitu. Jadi kita bisa tinggal memanfaatkannya nanti di sini. Misalkan untuk apa tadi yang dibuat oleh tim GeoGebra sendiri ada ini ya. Nah, ini matematika, kurikulum matematika ya, di sini ilustratif. Kemudian misalkan ini untuk pembelajaran matematika di sekolah menengah dan sekolah tinggi misalkan. Atau kalau kita mau misalkan mencari khusus di sini tentang garis sejajar gitu ya. Misalkan mencari khusus fungsi kuadrat itu. Fungsi, kita tinggal ngetik di sini fungsi kuadrat, klik. Nah, grafik fungsi kuadrat, melukis fungsi kuadrat, sudah banyak di sini, teman-teman. Misalkan kita langsung pengen memanfaatkan apa namanya, lembar kerja yang sudah ada di sini, kita tinggal klik saja. Anggaplah ini ya, kita pilih yang sudah dibuat oleh ini Yosi Tria Elva ini, kita klik ting gitu teman-teman. Nah, ini. Jadi, nah, sudah ada kan di sini. Nanti beliau sudah menggunakan animasi di sini, ada petunjuknya juga. Geser slide ABC yang telah tersedia. Apa yang akan terjadi? Nah ini. TKA digeser, nilainya semakin besar, nanti nah ini grafik fungsi kuadratnya, parabolanya akan semakin lancip gitu ya. Nah, atau semakin cekung. Kalau ini diperkecil nilai A-nya, nanti akan semakin lebar. Nah, ini ya. Ketika 0 dia menjadi garis lurus. Nah, ketika kurang dia menjadi ke bawah. Nah, ini berarti A-nya itu kan nilai koefisien itu biasanya ya, koefisien dari X kuadrat. Koefisien pangkat tertingginya. Dan yang B ini adalah ini koefisien dari ini ya. Ini karena di sini persamaannya kan ini teman-teman. Fx sama dengan ini nggak bisa kita geser ya. Oke, kita perbesar misalkan. Nah ini Fx sama dengan sekian X kuadrat plus sekian X plus konstantanya. Nah ini A-nya adalah koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X-nya, dan
C-nya adalah konstantannya gitu ya. Jadi nanti apa yang terjadi jika nanti nilai-nilai itu diubah gitu ya. Nanti kalau ini koefisien x kuadrat, koefisien dari x-nya nanti digeser, diperkecil, dia akan bergeser ke kanan gitu ya. Kalau kita perbesar nilainya, koefisien x-nya dia akan bergeser ke kiri gitu ya. Nah, kemudian C konstanta, apa yang terjadi ketika konstannya kita naikkan? Nah, ternyata fungsinya grafiknya akan bergeser ke atas, dan ketika konstantanya kita perkecil, grafiknya akan bergeser ke bawah. Nah, itu teman-teman, jadi itu untuk pembelajaran misalkan fungsi kuadrat, dan kita ingin menggunakan lembar kerja ini kembali tadi gimana? Tinggal di escape gitu ya. Tinggal diklik escape di keyboard Anda. Akan kembali ke layar awal ini. Kalau mau diperbesar tinggal pilih klik ini untuk full screen gitu ya. Nah, ini klik escape untuk keluar dari full screen. Nah, kita tinggal langsung klik listen di sini bisa. Kita meminjam gitu ya, atau memanfaatkan ruang kerja, lembar kerja yang sudah dibuat oleh ini Yosi Tria Alpha, create lesson gitu. Nah, di sini grafik fungsi kuadrat, new lesson ya. Ini kelas baru kita, tinggal di create. Nah, ini kita sudah punya ruang kelasnya, tapi kita belum punya muridnya, tentunya ya. Karena kita baru membuat ruang kelasnya. Nah, bagaimana supaya murid-murid kita bisa masuk ke kelas pembelajaran grafik fungsi kuadrat ini, itu teman-teman, kita tinggal bagikan ini, kode ini ya. Kita tinggal bagikan kode dari kelas ini, atau kita bisa salin ini, salin alamat kelasnya ini ya. Classroom, GNZSSM 8K, kita klik untuk menyalin alamat kelasnya, atau kita bisa membagikan ini kepada teman kita atau murid kita, atau kita bisa ini juga. Nah, membagikan lewat email. Ini tinggal diklik emailnya pengguna GeoGebra gitu ya, atau klik copy link ini, link. Nah, ini nanti tinggal dibagi, misalkan kasihkan nanti di grup WA gitu ya, di grup WA murid kita. Sudah selesai, mereka nanti bisa tinggal memanfaatkannya, mereka membuka secara online juga GeoGebra. Mereka akan masuk ke sini. Contohnya misalkan saya pakai akun yang lain. Akun yang lain saya ini ya. Nah, misalkan saya mau join tadi, ini saya yang Vika Yuki ini sebagai murid, saya masukkan ini ya, kode ini, kode pembelajaran tadi, ini, nah, yang dibagikan oleh guru saya, misalkan gitu. Nanti tinggal kita masukkan di sini, klik, ini kodenya, join D ini, sebagai Vika Yuki ya, oke, start. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saya sudah sebagai Vika Yuki ini, saya sebagai murid, murid di kelas pembelajaran grafik fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang bisa saya lihat sebagai murid. Ini pertanyaan yang dibuat oleh gurunya tadi. Ini sudah include, ini pertanyaan yang dibuat oleh akun pemiliknya tadi, Bu siapa tadi? Mohon maaf. Oke. Nah, ini kalau sudah ada satu orang yang bergabung, nanti di sini akan langsung muncul. Nah, ini ya. Satu orang dalam kelas ini. Oke, ini kalau kita mau menunjukkan nama kita sebagai guru, tinggal show ini ya, tunjukkan nama kita. Kalau hide ini menyembunyikan nama kita. Nah, ngapain sebagai guru disembunyikan gitu ya. Nah, ini klik kelasnya, start yet. Oke, ini tuh ada error ini, mohon maaf. Nah, gitu ya. Tadi mana tadi? Kelas kita tadi Vika Yuki ya. Oh, sorry, mohon maaf. Ini adalah, mohon maaf ya. Ini adalah daftar siswa kita. Sampai lupa ya, ini Vika Yuki tadi masuk sebagai siswa ya. Nah, kalau misalkan kita mau tidak ingin melihat namanya, ya nanti tinggal kita ini head namanya, nanti di sini hanya muncul ini student 1 gitu ya, jadi siswa pertama. Oke, misalkan
si Vika Yuki di lembar kerjanya tadi, murid kita di lembar kerjanya mengerjakan ini, misalkan dia mengotak-atik ini, nah misalkan dia geser ke kanan, naikkan konstantanya gitu ya, apa yang akan terjadi di sini? Nah ini secara real time kita bisa melihat aktivitas dari siswa kita, ini fungsinya naik. Kemudian si murid Vika Yuki tadi memperkecil koefisien dari pangkat tertingginya, koefisien dari X kuadratnya, misalkan jadi ini, atau jadi minus gitu ya. Oh, grafiknya menghadap ke bawah, misalkan itu ya. Nah, kita bisa melihat nanti di sini sebagai guru. Nah, ini yang dikerjakan oleh Vika tadi. Nah, ini Vika Yuki. Dia sedang memperkecil nilai A menjadi negatif ya. Jadi bukan grafiknya menghadap ke bawah. Jadi itu teman-teman, kita bisa melihat apa saja yang dikerjakan oleh murid kita secara online gitu ya, di lembar kerja GeoGebra mereka di dalam kelas grafik fungsi kuadrat yang sudah kita yang sudah kita buat. Nah, asik kan ya? Itu kalau kita sebagai seorang guru, jadi anak-anak sedang mainan apa ini dengan GeoGebra, nanti kelihatan di sini. Gitu yang pertama gitu ya teman-teman, tentang membuat akun di GeoGebra dan membuat kelas pembelajaran di GeoGebra. Nah, kita mau masuk ke GeoGebra lagi, ke fitur-fitur lain, tinggal kita klik ini, garis 3 ini, klik. Nah, ini sudah keluar. Apa saja tadi ya, milik kita apa ya? Kita lihat profil saja di sini. Nah, ini yang coba kita buat sendiri tadi. Ini yang sebenarnya namanya harusnya fungsi linear tadi ya, bisa kita ubah. Nah, ini sudah terlanjur ya, nggak apalah, ini anggaplah nggak penting. Yang kedua tadi ini yang kita ambil dari teman yang ada di GeoGebra online tadi, yang kita tinggal memanfaatkan tadi. Ini aktivitas kedua kita yang kita buat sebagai kelas tadi. Di sini ada kode kelasnya. Atau kita juga bisa klik classroom di sini. Sorry, ini enggak ya. Ini kalau kita mau join sebagai murid. Nah, nanti murid kita klik pilihnya ini, classroom ini, kemudian masukkan kode yang dibagikan oleh guru. Nah, gitu. Kalau kita mau buka kelas kita, ya berarti klik yang tadi itu, lesson ini. Ini aktivitas yang tidak sebagai pembelajaran. Di sini tulisannya apa? Activity ini. Di sini tulisannya lesson, berarti ini adalah ruang kelas yang jadi pembelajaran, bahan pembelajaran kita tadi. Kita klik, nah kita akan masuk lagi ke ruang kelas kita lagi. Begitu teman-teman. Nah, itu ya tadi yang pertama kita sudah belajar membuat akunnya. Kita coba login, kemudian membuat aktivitas, bisa mencari aktivitas orang, lembar kerja orang untuk kita manfaatkan. Kita bisa menggunakannya juga untuk membuat sebuah kelas kalau kita nggak sempat membuat aktivitas sendiri atau nggak sempat membuat materi sendiri. Gitu ya, kira-kira apa lagi ya? Misalkan kita mau menghubungkan ini dengan Classroom, Google Classroom gitu ya, coba ya. Sorry. Kita nanti bisa ya, kasih fungsi kuadrat. Oke, ini coba nanti kalau di sini atau nanti aja ya, di video berikutnya saja ya, mohon maaf. Sudah mau azan ini. Kita istirahat dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi tadi teman-teman kita hari ini sudah belajar, silahkan nanti bisa dicoba sendiri di rumah Anda masing-masing, di device Anda masing-masing. Anda membuat akun di GeoGebra, kemudian membuat pembelajaran online, ya, kelas online di GeoGebra, dan Anda bisa membagikan kode kelasnya untuk diikuti oleh murid-murid Anda. Dan kita bisa melihat aktivitas yang dikerjakan oleh murid kita secara real time, gitu ya, secara saat itu juga murid kita melakukan apa, kita bisa melihat aktivitasnya. Itu terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.